عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan, tidak ada kata yang patut kita agung-agungkan di pagi hari ini, di hari yang ke-10 kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kecuali hanya ada satu kata, yaitu syukur alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak sekali bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah diberi hidayah, sudah diberi iman dan Islam yang ditanamkan dalam hati kita, sehingga kita bisa datang untuk sholat jamaah subuh ke masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana banyak orang-orang di luar sana yang mungkin setelah sahur, menunaikan ibadah sahur, kembali tidur, menikmati kenyamanan dunia yang sesaat. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, tidak terasa Ramadan sudah berlalu hampir setengah. Jika ini saya umpamakan pertandingan bola yang dimana ada dua bagian, babak pertama dan babak kedua, maka di hari yang ke-10 ini kita sudah mendekati akhir dari babak pertama. Dan kebanyakan pertandingan bola itu, kenapa saya menganalogikan ke pertandingan bola? Karena memang bola banyak disukai banyak orang. Di pertandingan akhir-akhir babak itu biasanya kebanyakan tim-tim banyak yang kemasukan gol. Karena apa? Mereka sudah lelah, mereka sudah tidak konsentrasi, mereka sudah lengah. Dianalogikan ke kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, mungkin di awal Ramadan masjid-masjid penuh, semangat kita luar biasa. Tapi mendekat ke pertengahan, mendekat ke pertengahan, di akhir-akhir, menjelang akhir, kebanyakan masjid-masjid itu sudah sepi. Ya, masjid-masjid sudah sepi. Jamaah sudah enggak membludak seperti pertama kali Ramadan itu datang. Ini ironis sekali dengan apa yang kita dengung-dengungkan mungkin, atau kita yang ucapkan ketika bulan Rajab, ketika bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Tapi kenyataannya apa? Kita mungkin lupa dengan apa yang kita ucapkan itu. Kita mungkin lupa dengan apa yang kita janjikan itu. Kita ucapkan ketika di bulan Rajab, ketika di bulan Sya'ban. Begitu datang Ramadan, kita hanya euforia di awalnya saja. Tapi menjelang pertengahan dan akhir mungkin kita sibuk dengan persiapan lebarannya, Idul Fitrinya, pulang kampung dan lain-lainnya. Itu tradisi baik sih, pulang kampung. Jadi tidak ada salahnya juga mempersiapkan itu semua. Tapi jangan dilupakan ibadah. Inti dari Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Ampunan Allah itu datang luar biasa. Pahala Allah digelontor luar biasa. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Buktinya apa? Ketika Ramadan datang, masjid-masjid banyak yang terdengar kita baca Al-Quran, dan itu tidak ada di luar Ramadan.
Jadi itu tanda bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa. Senyambang dengan cepatnya waktu, karena kita rasa baru kemarin kita menjalankan sahur yang pertama, sekarang sudah kita melakukan puasa yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua umat manusia di muka bumi ini di dalam Al-Qur'an surat yang ke-103. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua ya. Hanya terdiri dari 3 ayat. Tapi bila kita renungkan, bila kita kaji, bila kita simak dari artinya saja, Masya Allah itu. Karena dari hadis riwayat At-Tabrani dari Abdullah bin Hafiz kalau nggak salah, itu pada zaman sahabat dulu ada 2 orang sahabat, dan bila sahabat ini bertemu tidak akan pernah berpisah sebelum salah satu dari sahabat itu membacakan surat tersebut. Artinya apa? Di dalam surat tersebut banyak kandungan yang bisa kita dapat. Hanya 3 ayat, tapi luar biasa. Allah menyentil kita semua, Allah mengingatkan kita semua, yaitu surat Al-Asr, di mana yang artinya adalah demi waktu yang kita gunakan ini sampai dengan umur kita di pagi ini, sudah berapa kita lakukan untuk taat kepada Allah? Berapa waktu yang kita lakukan untuk taat kepada Allah? Berapa waktu yang kita gunakan untuk sia-sia? Berapa waktu yang kita gunakan untuk keperluan yang lainnya yang mungkin tidak ada hubungannya dengan ketaatan kita kepada Allah? Wal asri, demi masa, Allah memperingatkan kita demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kalau kita renungkan dari sini ya, bahwa manusia di dunia ini itu rugi semua. Karena apa? Berkaca pada diri saya sendiri ya. Kadang-kadang kalau sudah mengerjakan sesuatu itu kita lupa. Kita lupa berzikir, kita lupa baca Quran mungkin. Kita lupa untuk beristighfar. Padahal rangkaian-rangkaian ibadah itu, istighfar itu luar biasa untuk melunakkan hati kita. Illal ladzina amanu. Nah, ini intinya adalah illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, yang ada iman di dalam hatinya. Kenapa yang beriman? Karena orang-orang beriman itu ketika diberitahu, ketika dinasehati, itu pasti bilangnya adalah sami'na wa ata'na. Tidak pernah membantah. Ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, diingatkan untuk beristighfar, tidak pernah marah, tapi bergetar dalam hatinya ketika mendengar nama-nama Allah itu disebut. Itu orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, amal soleh, amal-amal baik, dari kita bangun tidur, kita mau tidur sampai dengan bangun tidur lagi, sampai dengan mau tidur lagi, itu penuh dengan amal soleh. Ketika kita bangun tidur membaca doa, ketika mau makan membaca doa, ketika kita mau keluar rumah membaca doa, itu sudah amal soleh yang luar biasa. Karena apa? Berarti penyandaran kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati tentang kebenaran, dan wa tawassaw bis sabr, untuk mengingatkan kesabaran. Ini tidak mudah para jamaah, ketika kita mungkin mengingatkan teman kita ketika mendapat musibah barangkali, terus kita bilang sabar. Kita memang bisa bilang sabar, tapi yang mendapat musibah ini kalau tidak ada iman, tidak bisa dia bilang sabar. Kesabaran yang luar biasa adalah ketika pertama kali musibah itu datang kepada kita,
Itu menandakan kesabaran kita. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mumpung masih 10 hari, masih ada 20 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa. Kalau Allah mengizinkan umur kita sampai dengan akhir Ramadan, kita perbaiki amal soleh kita. Kita perbanyak membaca Al-Quran sambil merenungkan. Kita baca artinya juga. Jadi jangan hanya dibaca saja Al-Quran itu, tapi artinya juga kita coba kita baca. Biar hati kita ini tersentuh dengan apa yang kita baca. Karena apa? Berapa kali kita baca Al-Fatihah? Kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi apa? Kita datang ke dukun mungkin. Kita tanya orang pinter katanya. Kita hanya beribadah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi kenyataannya apa? Kita banyak datang ke orang-orang yang dianggap pinter. Itu aneh itu. Jadi sesuatu yang aneh. Ketika bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tapi apa? Ketika ditunjuki jalan yang lurus, tidak mau. Kita diajak untuk ke masjid sebentar, katanya belum dapat hidayah. Hidayah itu bukan untuk ditunggu ya jamaah. Hidayah itu harus kita kejar, harus kita cari. Ketika hati sudah tergetar dengan suara-suara panggilan-panggilan Allah, maka kita turuti itu semua. Jangan sampai kita sepelekan. Karena ketukan hati ketika kita mendengar panggilan Allah mungkin itu luar biasa, yang akan membawa kita ke jalan yang benar. Sambil kita belajar, datangi majelis-majelis taklim, tanya kepada ustadz-ustadz yang kompeten tentang agama. Jangan tanya sama ustadz-ustadz yang aneh-aneh ya. Karena sekarang banyak ustadz-ustadz yang aneh-aneh, yang sedikit-sedikit juga tentang goib-goib, hal goib. Ya itu memang kita harus juga tahu, tapi tidak usah detail ya, kita tahu itu. Masalahnya agama itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diperlihatkan tentang sesuatu yang goib-goib, yang aneh-aneh gitu. Jadi kita belajar dari para ustadz yang kompeten, yang sudah ahlinya di bidang agama. Kalau ilmu fikih ke ustadz yang ilmu fikihnya mumpuni, kita bisa bertanya. Itu cara kita untuk mendapatkan hidayah, menjadi yang lebih baik. Karena apa? Selama ini memang kita banyak mengikuti ajaran-ajaran agama kita itu disesuaikan dengan budaya. Kita menyesuaikan budaya, bukan budaya yang menyesuaikan dengan agama. Ini yang salah kaprah juga di masyarakat ya. Coba dilihat ketika bulan Ramadan datang, ada tradisi mandi apa, mandi ini, mandi itu, melebur dosa dan lain-lain, itu aneh-aneh gitu ya. Bahkan ada yang maaf-maaf pemerintahnya juga ikut campur untuk menyiarkan tradisi itu. Ini suatu keanehan. Dari mana adab Allah nggak akan datang kalau kesirikan dipelihara, kesirikan disuburkan. Jadi sangat aneh sekali ketika kita minta, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, tapi kita masih melakukan kesirikan. Jadi sesuatu yang ironis, yang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita baca, Al-Fatihah berapa kali kita baca, minimal berapa kali kita sholat 5 waktu itu, yaitu kita baca minimal. Tapi membekaskah dalam hati kita? Sudahkah membawa kita ke jalan yang lurus? Sudahkah membawa kita untuk menunjuki kita untuk mencari ilmu agama yang benar? Karena Rasulullah bersabda bahwa orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang bergerak profesor, bukan orang yang banyak gelarnya, tapi orang yang cerdas adalah selalu mengingat mati dan mempersiapkan bekal apa yang akan dibawa ketika mati nanti. Jamaah, kita masih ada kesempatan bila Allah memberi waktu untuk menjelang akhir Ramadan. Mari kita perbanyak amal ibadah kita, amal-amal yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena apa? Mumpung di bulan Ramadan ini, di mana di satu hari, di satu malam nanti ada malam yang luar biasa yang tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita persiapkan malam-malam Ramadan kita untuk paling tidak membaca Al-Quran, ikut tarawih di masjid salat sunnah, hidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar hati kita lembut, biar hati kita nggak keras. Mari kita perbanyak amal ibadah itu, mumpung Allah juga masih membuka lebar pintu-pintu berkah di bulan Ramadan. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama, dan Bapak Ibu semuanya, jamaah, dan semoga amal ibadah puasa kita yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat berkah dan ridhonya, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa untuk bekal kita menghadapnya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.